Timnas Malaysia U23 tiba di Jakarta, Indonesia untuk mengikut Piala AFF U23 2025 sekitar 11 sampai 14 Juli 2025. Apakah langsung nyobain kuliner khas Indonesia kah? Gila! Pernyataan aneh dan janggal striker naturalisasi Timnas Malaysia U23 jelang lawan Indonesia sampai ngomong begini. Nah, ini baru super top Marco Top. Jens Raven sampai ambil keputusan berani jelang lawan Malaysia sampai minta supporter Garuda satu hal. Kira-kira apa ya? Gak habis pikir, bisa-bisanya pelatih Malaysia U23 nekat lakukan hal ini jelang lawan Indonesia U23. Yuk tonton video sampai selesai. Selamat datang di ID Sport, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. Timnas Malaysia U23 tiba di Jakarta untuk mengikuti turnamen Super Akbar level Asia Tenggara Piala AFF U23 2025 sekitar 10 sampai 14 Juli 2025. Di sisi lain, bomber Timnas U23 Malaysia, Fergus Tierney, menunjukkan antusiasme luar biasa menjelang pertandingan sengit melawan Timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025. Penyerang berdarah Skotlandia ini sangat percaya diri dengan kemampuan timnya berkat semangat juang tinggi yang ia saksikan dalam setiap sesi latihan. Keyakinan Fergus juga datang dari pendekatan taktik yang diterapkan oleh pelatih Nafuzi Zain. Kami menjalani sesi latihan yang sangat baik bersama pelatih Nafuzi, ungkap Tierney, seperti yang dikutip dari superbowl.id melalui sinarharian.com.my. Setiap hari kami mempelajari hal baru dan masih ada waktu seminggu lagi sebelum turnamen dimulai. Jadi masih ada ruang untuk terus memperkuat tim. Saat ditanya tentang target tim, Tierney tegas menyatakan bahwa Harimau Muda tidak takut menghadapi siapapun di ASEAN Cup U23 2025. Misi mereka jelas, memenangkan setiap pertandingan yang dijalani. Meski menyadari tekanan besar, terutama saat menghadapi tuan rumah Indonesia pada laga terakhir Grup A, Tierney justru melihat tekanan sebagai pemacu lahirnya bintang baru. Kami ingin memenangkan semua pertandingan, katanya. Siapapun lawan kami, tujuannya tetap sama, yaitu menang setiap kali kami bertanding. Tierney juga menyadari besarnya dukungan dari supporter lawan, namun justru merasa bersemangat untuk tampil di hadapan mereka. Kalau ada tekanan, tekanan itu yang menciptakan bintang, tegasnya. Menariknya, di ASEAN Cup U23 2 tahun lalu, Tierney berhasil mencetak 2 gol saat Malaysia menang 2-1 atas Indonesia di fase grup. Baru-baru ini, ia kembali menunjukkan tajinya dengan mencetak 2 gol membantu Malaysia menang 4-1 atas Melaka FC dalam laga uji coba. Di Grup A, selain Indonesia, Harimau Muda juga harus melewati ujian dari Filipina dan Brunei. Malaysia akan memulai perjuangannya melawan Filipina pada 15 Juli, kemudian melawan Brunei 18 Juli, dan terakhir menghadapi Indonesia 21 Juli. Semua laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk edisi kelima ASEAN Cup U23 tahun ini, target Malaysia cukup menantang, yakni minimal melaju hingga babak semifinal.
Nah, bagaimana menurut kamu tentang keyakinan dan semangat Fergus Tierney serta peluang Malaysia di turnamen kali ini? Apakah kamu yakin mereka bisa melewati tekanan dan meraih hasil maksimal? Yuk, tulis komentar dan Bomber Timnas U23 Indonesia, Jens Raven, dengan penuh harap dan semangat meminta dukungan langsung dari para penggemar untuk dirinya dan rekan-rekannya. Momen penting dalam karirnya segera tiba, debut sebagai pemain Timnas U23 Indonesia yang pastinya sudah sangat ia nantikan. Sebelumnya, Jens memang sudah menjadi pilihan utama di Timnas U20 dan kini saatnya ia melangkah ke level berikutnya dalam ASEAN Cup U23 2025. Yang membuat turnamen ini semakin spesial, edisi kali ini akan digelar di tanah air kita sendiri, Indonesia, tepatnya di dua kota besar yaitu Jakarta dan Bekasi. Turnamen ini berlangsung pada tanggal 15 hingga 29 Juli mendatang. Sebagai tuan rumah, Timnas U23 Indonesia masuk dalam grup A dan siap bersaing ketat melawan tim-tim tangguh seperti Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam untuk memperebutkan tiket semifinal. Menjelang laga debutnya di ajang ini, Jens yang saat ini bermain untuk klub Belanda FC Dordrecht menyampaikan pesan penuh semangat kepada para supporter. "Halo Garuda fans, saya Jens," ucapnya seperti dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia oleh superbowl.id. "Kami membutuhkan dukungan kalian untuk hasil terbaik dan bisa lolos ke semifinal. Kami berharap kalian datang dan mendukung langsung. Kita Garuda!" Jens meyakini bahwa dukungan langsung dari para supporter di stadion akan sangat membantu motivasi tim. Dengan semangat yang membara dari para penggemar, peluang Timnas U23 Indonesia meraih hasil maksimal dan lolos ke semifinal tentu akan semakin besar. Menjelang turnamen, PSSI juga sudah mengumumkan harga tiket untuk laga Timnas U23. Untuk pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tiket termurah dijual mulai dari Rp200.000 dan tiket termahal mencapai Rp500.000. Sedangkan untuk pertandingan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, harga tiket lebih terjangkau, mulai dari Rp50.000 saja. Dengan segala persiapan dan antusiasme yang begitu besar, apakah kamu sudah siap untuk memberikan dukungan penuh bagi Jens dan Garuda Muda di ASEAN Cup 2025? Jangan lupa ajak teman dan keluarga untuk datang ke stadion dan tunjukkan bahwa kita selalu mendukung perjuangan anak bangsa. Yuk, tulis komentar dan bagikan pendapatmu tentang peluang Timnas U23 Indonesia tahun ini. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Nafuzi Zain, kini tengah fokus mematangkan persiapan timnya jelang digelarnya ASEAN Cup U23 2025 di Indonesia. Turnamen 2 tahunan ini akan berlangsung dari 15 hingga 29 Juli 2025 dengan Malaysia tergabung di grup A bersama tuan rumah Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sebagai salah satu tim yang cukup diperhitungkan, Nafuzi menyadari bahwa lawan tersulit di babak penyisihan grup tentu adalah tuan rumah Indonesia. Namun, pelatih berpengalaman ini tak mau menganggap enteng tim lain. "Kami masih menganalisis dan mengevaluasi setiap tim dengan seksama," ujarnya. "Secara taktik, kami tidak bisa menganggap enteng karena setiap tim punya gaya bermain sendiri. Kami perlu mempersiapkan diri dari segala sisi," tambahnya. Menjelang keberangkatan ke Indonesia, Malaysia dijadwalkan melakoni 2 laga persahabatan penting melawan Melaka FC pada 8 Juli dan Negeri Sembilan pada 11 Juli.
Meski hasil pertandingan bukan menjadi prioritas utama, Nafuzi menegaskan bahwa yang terpenting adalah sejauh mana timnya mampu menjalankan rencana yang sudah disusun. Latihan dan pertandingan persahabatan yang diadakan sangat penting untuk melihat apakah para pemain dapat menjalankan rencana. Masalahnya bukan hanya menang atau kalah, tetapi seberapa baik kita mempersiapkan diri, jelasnya. Ia juga optimis melihat tanda-tanda positif saat para pemain mulai memahami peran mereka di lapangan. Meski demikian, Nafuzi mengakui bahwa timnya belum dalam kondisi sempurna dan masih harus melakukan banyak perbaikan. Hal ini sangat berpengaruh terutama saat Malaysia bertemu tuan rumah Indonesia nanti. Meskipun belum sempurna, ini merupakan tanda yang baik bagi kami untuk terus meningkatkan dan memperbaiki diri. Kami ingin memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik-baiknya, katanya. Pelatih asal Malaysia ini juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar lini, khususnya antara lini belakang dan lini tengah. Selain itu, peningkatan kepercayaan diri para pemain menjadi fokus utama dalam sisa persiapan mereka. Kami perlu memiliki koordinasi yang baik dalam tim, terutama antara lini belakang dan lini tengah. Kepercayaan diri para pemain juga perlu ditingkatkan, pungkas Nafuzi. Malaysia akan membuka perjuangan di Grup A dengan menghadapi Filipina pada 15 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Duel terakhir fase grup yang paling dinantikan tentu adalah laga melawan Indonesia. Pertarungan ini diprediksi bakal menjadi pertandingan yang sangat menarik dan penuh tensi. Menurut kamu, bagaimana peluang Malaysia menghadapi tim tuan rumah dan lawan-lawannya di ASEAN Cup U23 kali ini? Apakah persiapan matang Nafuzi Zain sudah cukup untuk membawa Harimau Muda menembus semifinal? Yuk, bagikan opini dan prediksi kamu di kolom komentar.